Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kita lanjut kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna aqidah dan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah atau Al-Ta'ifatul Mansurah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda istilah, maknanya sama. Kadang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang disebut Al-Firqatun Najiyah, kadang disebut Al-Ta'ifatul Mansurah, dan alasan-alasan penamaan tersebut sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Bagaimana aqidah Ahlus Sunnah? Wa huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Dengan kata lain, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini rukun iman yang 6. Aqidah ini dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Adapun Sunnah berdasarkan hadis Jibril. Ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Fa'akhbirni anil Islam, fa'akhbirni anil iman, fa'akhbirni anil ihsan, fa'akhbirni anis sa'ah." Bertanya tentang 4 hal. Iman, Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Lalu dijawab, kata Nabi SAW, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Itu asal kata penetapan rukun iman yang 6 yang menjadi akidah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu iman? Secara bahasa, kebanyakan orang iman artinya tasdiq. Dan tasdiq dan iman maknanya sama. Ini kebanyakan orang. Tasdiq adalah iman, artinya percaya. Padahal tafsir apa itu iman itu tidaklah sesederhana itu. Tapi secara bahasa iman itu al-iqrar bisyai' an tasdiqin lahu. Iman itu ikrar. Ikrar itu menetapkan
sesuatu yang bersumber dari pembenaran terhadap sesuatu itu. Setelah dipercaya, lalu ditetapkan. Itulah iman, bukan sekedar percaya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah secara tarkib atau konteks kalimat. Orang mengatakan amantu bikadza wa aqrartu bikadza. Aku mengimani terhadap hal ini dan aku meyakini terhadap hal ini. Iman sama dengan iqrar. Adapun percaya, wa sadaqtu fulanan. Aku percaya kepada si fulan tapi tidak pernah mengatakan aku beriman kepada si fulan. Jadi iman dengan percaya itu dua hal yang berbeda. Iman mencakup makna yang lebih luas dari hanya sekedar percaya atau membenarkan. Tapi makna iman adalah al-iqrar wal-i'tirafil mustalzim lil qabulil akhbar wal idghan lil ahkam. Hadha huwal iman. Jadi iman itu artinya meyakini dan mengakui apa yang sudah dipercaya. Pertama dipercaya, yang kedua diyakini. Dengan keyakinan yang melahirkan sikap menerima, tunduk kepada informasi yang diimani, tunduk kepada hukum-hukum yang bersumber dari zat yang diimani. Inilah iman. Kalau hanya percaya bahwa Allah itu ada, maka bukan iman. Sebab banyak orang yang percaya Allah itu ada. Tapi kepercayaan itu tidak membuahkan menerima dan meyakini seluruh informasi dan hukum-hukum dari Allah Azza wa Jalla. Jadi iman lebih dari sekedar percaya. Banyak orang yang percaya Allah itu ada, tapi tidak mau menerima agamanya. Orang-orang musyrik zaman baheula percaya Allah itu ada. Makanya mereka juga menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah juga menyembah patung-patung. Mereka tidak dikatakan beriman walaupun percaya bahwa Allah itu ada. Jadi iman itu setelah percaya, apa yang dipercaya itu diyakini dengan keyakinan yang melahirkan sikap menerima seluruh informasinya, tunduk dan patuh kepada semua aturan dan hukum-hukumnya. Ini yang namanya iman. Pertama, keyakinan Ahlus Sunnah adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya percaya Allah itu ada dan yakin bahwa Allah itu ada dengan keyakinan yang melahirkan sikap menerima semua informasi dan ajaran dari Allah dan tunduk patuh kepada hukum-hukum dan aturan-aturannya. Ini yang dimaksud beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah wajib mencakup beriman kepada 4 poin. Pertama, iman kepada keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada, wajib tuh diyakini. Kalau nggak yakin, nggak ada iman. Kedua, beriman kepada kerububiyahan Allah dan Allah infirad dalam hal itu. Makna beriman kepada kerububiyahan Allah itu adalah meyakini Allah satu-satunya Rabb. Tidak ada Rabb lain selain Allah. Maksudnya meyakini Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya pengatur dan pengelola.
satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang memberi maslahat ataupun madarat, satu-satunya yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu makna Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb di sini maknanya yang menciptakan seluruh alam ini, yang mengaturnya, memanajenya, yang memberikan rizki semua yang ada di alam ini, di kalangan makhluknya, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Itu makna Rabb. Jadi beriman kepada kerububiyahan Allah maknanya beriman Allah satu-satunya Rabb di alam jagat raya ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama kan beriman kepada keberadaan Allah. Allah ada. Kedua, selain ada, Allah itu menjadi Rabb, satu-satunya Rabb bagi seluruh alam ini. Ketiga, beriman kepada keuluhiyahan Allah. Dan Allah esa dalam hal keuluhiyahan tersebut. Apa maksud beriman kepada keuluhiyahan Allah? Maksudnya meyakini Allah satu-satunya ilah. Satu-satunya yang berhak disembah. Uluhiyah itu hak untuk disembah. Dan satu-satunya yang memiliki hak untuk disembah hanya Allah. Karena dia satu-satunya Rabb, maka pasti hanya dia yang layak untuk disembah. Kalau seseorang meyakini semua alam ini ciptaan Allah, semua alam ini diatur oleh Allah, kehidupan semua diatur Allah. Hidup mati di tangan Allah. Rizki atau tidak dapat rizki semuanya di tangan Allah. Apa orang yang sudah meyakini hal ini? Pasti kalau begitu dialah satu-satunya yang layak disembah. Rububiyah melahirkan uluhiyah. Keyakinan kita kepada kerububiyahan Allah harus melahirkan keyakinan kepada keuluhiyahan Allah. Makna keuluhiyahan Allah adalah Allah satu-satu yang berhak disembah, diibadati. Itu poin yang ketiga, iman kepada keuluhiyahan Allah. Maksudnya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Keempat, pertama kan beriman kepada keberadaan Allah. Allah itu ada. Kedua, beriman kepada kerububiyahan Allah. Ketiga, beriman kepada keuluhiyahan Allah. Keempat, beriman kepada asma dan sifat Allah. Bahwa Allah itu memiliki nama dan sifat. Namanya nggak boleh sembarangan dikasih oleh makhluk. Harus nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya. Demikian juga sifat-sifatnya nggak boleh ditetapkan oleh makhluk. Tapi sifatnya adalah sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Dan Allah sudah menerangkan Allah punya nama, Allah punya sifat. Semua nama Allah baik disebut Asmaul Husna. Semua sifat Allah semuanya sempurna. Tak ada kekurangan. Dan Allah satu-satunya dalam hal itu. Bukan dalam hal punya sifat, tapi sifat Allah dan nama Allah itu tak ada yang menyamai dari segi hakikat dan kaifiyat. Walaupun dari segi makna mungkin sama. Seperti Allah mendengar, makhluk mendengar. Apa makna mendengar? Mampu menangkap suara. Dalam hal makna mendengarnya sama. Tapi bagaimana cara menangkap suaranya? Hakikat kaifiatnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Kalau kita untuk menangkap suara butuh alat. Apa alatnya? Telinga dan seperangkatnya yang ada di dalamnya ya. Butuh syaraf, butuh gendang-gendangan gitunya. Itu semua alat.
untuk mendengar itu kita. Apakah makhluk selain kita untuk menangkap suara perlu alat seperti kita? Enggak. Binatang bisa menangkap suara tapi belum tentu dengan telinga. Ada yang dengan antenanya seperti semut. Semut punya antena? Punya tuh. Di kepalanya gitu. Atau belalang atau serangga lain untuk menangkap suara, mereka bukan telinga, tapi alatnya yang lain. Binatang lain beda lagi, seperti ular nggak punya telinga. Tapi apakah mereka tuli? Kalau tuli seperti kita, ya mungkin. Tapi kalau tuli dalam arti bisa menangkap adanya suara, tidak. Mungkin dengan cara lain, alat lain. Jadi cara menangkap suara makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda ya. Apalagi dengan Khaliq. Maka nggak boleh difahami kalau Allah mendengar berarti Allah punya telinga. Nggak boleh. Karena nggak ada keterangan ayat atau hadis bahwa Allah punya telinga, nggak ada. Tapi Allah mendengar ya. Bagaimana cara mendengarnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa yang menyerupainya dari kalangan makhluk. Kalau kita cara mendengarnya dengan telinga, ya kualitas kemampuan pendengaran kita terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, semua terdengar. Kalau kita 5 orang berbicara bareng ke kita nggak bisa menangkap maknanya, harus satu-satunya. Kalau Allah mah miliaran makhluk berbicara kepada Allah di waktu yang sama, Allah menangkap semuanya tanpa tertukar antara satu suara dengan suara lain, tanpa terganggu oleh satu suara dengan suara yang lain. Enggak, kalau Allah enggak. Kalau kita mah iya, karena terbatasnya kemampuan mendengar kita. Nah, jadi Allah punya nama, punya sifat. Sifat Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya. Baik sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu berupa zat seperti Allah punya tangan. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, yadullahi fawqa aydihim. Wajib kita yakin ya Allah punya tangan. Tapi gimana tangan Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang menyerupai. Jangan dibayangkan seperti tangan kita. Bentuknya, ukurannya, jarinya, fungsinya, jangan. Beda. Kita dengan binatang aja beda ya. Punya tangan kita, binatang juga punya tangan. Beda. Apa yang beda? Semuanya. Bentuknya, ukurannya, bahannya, fungsinya beda. Antara kita, tangan kita dengan tangan binatang. Antara satu binatang dengan binatang lain sudah berbeda. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Kewajiban yakin bahwa Allah punya nama, punya sifat, karena Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Jadi keimanan kita kepada Allah mencakup iman kepada 4 hal tadi. Pertama, iman kepada keberadaan Allah. Allah itu ada. Kedua, iman kepada rububiyah Allah. Allah itu Rabb, satu-satunya Rabb. Ketiga, beriman kepada keuluhian Allah. Allah itu satu-satunya ilah yang boleh disembah. Selain Allah tidak boleh. Walaupun ada, batil. Yang hak hanyalah Allah. La ilaha illallah. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tak ada yang disembah secara hak selain Allah. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satu sembahan yang hak, adapun sembahan yang lain yang disembah oleh manusia itu batil. Dan yang keempat, beriman kepada asma dan sifat Allah, ya. Jadi siapa orang yang meyakini Allah itu ada, meyakini Allah satu-satunya Rabb, meyakini Allah satu-satunya sesembahan,
meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang berbeda dengan sifat makhluknya, maka orang itu disebut beriman kepada Allah secara benar. Sekarang kalau ada orang yang beriman bahwa Allah itu ada, tapi nggak mau menyembahnya, nggak menjadikan Allah satu-satunya ilah, orang ini nggak beriman. Walaupun dia percaya Allah itu ada. Orang kafir, orang musyrik percaya nggak bahwa Allah itu ada? Percaya. Mukmin nggak? Enggak. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani Allah satu-satunya ilah. Pokoknya tidak mengimani salah satu di antara 4 poin tadi bukanlah beriman. Jadi orang mukmin yang hakiki adalah orang mukmin yang mengimani Allah dalam 4 hal tadi. Iman kepada keberadaan Allah, iman kepada kerububiyahan Allah, iman kepada keuluhiyahan Allah, dan iman kepada asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita wajib mengimani 4 hal tadi? Kenapa tidak poin lain ada 10 atau cukup 1, 2? Ada dalilnya, ya. Pertama, dalilnya ada 4 bahwa Allah itu ada. Wajib diyakini Allah itu ada walaupun tidak terjangkau oleh indera kita. Allah tidak terlihat oleh mata. Keberadaannya tidak terjangkau oleh telinga, oleh semua indera kita, enggak. Kenapa kita wajib meyakini Allah ada walaupun tidak terjangkau oleh indera kita? Keberadaan Allah didalili oleh 4 macam dalil. Apa saja 4 macam dalil itu? Pertama, dalil akli, dalil akal. Akal mewajibkan kita itu harus percaya Allah itu ada. Siapa yang meyakini Allah tidak ada, orang itu nggak berakal, gila. Nanti ada beberapa keterangan tentang hal itu. Jadi pertama dalil akal, kedua dalil hissi. Apa itu hissi? Nanti diterangkan. Mungkin sejenis apa ya, intuisi gitu. Naluri itu hissi itu ya. Secara naluri ya, secara intuisi, naluri semua makhluk meyakini Allah itu ada. Ketiga, dalil fitrah. Keempat, dalil syar'i. Kenapa dalil syar'i dikebelakangkan? Tidak dari awal. Bukan karena dalil syar'i itu tidak penting, tapi terpenting. Tapi dikebelakangkan karena penjelasan ini disampaikan kepada orang yang tidak meyakini adanya syariat. Kepada ateis, kepada orang di luar Islam, ngapain disampaikan ayat dan hadis? Ya mereka nggak percaya adanya ayat dan hadis, nggak mungkin langsung nerima. Tapi kalau dalil akal, dalil hissi dan dalil fitrah, semua makhluk sama, ya. Jin dan manusia punya akal, jin dan manusia punya intuisi, punya hissi. Jin dan manusia juga punya fitrah, sama. Yang kafir punya, yang mukmin punya, semuanya. Ya, tapi kalau kepada syariat hanya orang-orang mukmin yang yakin. Adapun orang non-muslim tidak yakin terhadap kebenaran syariat. Makanya dalil syar'i ini dikebelakangkan. Nah, kita bahas satu-satu. Dalil akal. Apa dalil akal yang mengharuskan meyakini Allah itu ada? Sebab secara akal sesuatu itu ada karena 3 kemungkinan. Pertama, sesuatu ada karena dia mengadakan dirinya. Dia menciptakan dirinya. Ini dalil pertama, dalil akal pertama.
Apakah dari akal pertama ini masuk akal? Ternyata setelah dipikir, dibulak-balik, dibawang, diutahkan, itu masuk akal. Sesuatu bisa menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Kenapa? Karena sebelum dia ada, dia tiada, ya enggak? Ketika dia tiada, mustahil menjadi pencipta walaupun menciptakan dirinya sendiri. Ini paham apa ngerti? Siganu bingung. Harus rada mikir. Sesuatu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ulang. Ya, sesuatu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sebelum sesuatu itu ada, dia tidak ada. Dan ketika tidak ada, mustahil menjadi pencipta walaupun menciptakan diri sendiri. Mustahil, ya, tidak masuk akal. Tertolaklah teori yang pertama ini. Teori yang kedua, sesuatu itu ada karena ada secara tiba-tiba, ujug-ujug jeleg saja, ya. Teori ini apakah diterima oleh akal? Nggak mungkin diterima oleh akal. Mustahil. Sesuatu ada tanpa ada yang mengadakannya. Mustahil. Ujug-ujug jeleg saja. Coba umpamanya kalau saya berkata, tablet saya ini ujug-ujug ada dengan sejeleg gue. Tidak ada yang membuatnya. Tidak ada yang membawanya ke sini. Tadi ini kosong. Saya merem pas bawa ujug-ujug jeleg ada. Kalau saya ngomong begitu, ada yang percaya? Nggak ada yang percaya, Ustaz. Nggak mungkin, itu mustahil. Punya akal nggak Ustaz? Ini tablet kenapa ada di meja? Ada yang membawakan. Dan kenapa ada yang membawakan? Karena dulu ada yang membelikan. Jadi ini ada yang membelikan, bukan beli sendiri. Dikasih. Kenapa ada yang membelikan? Sebab sebelumnya ada di toko. Toko dari mana? Dari pabriknya. Pabriknya dari mana? Ya dibikin, dirancang dulu, dibikin. Nah, itu prosesnya sampai ada di meja sini. Itu pasti diterima oleh akal. Tablet ini ada karena ada yang bikin, ada yang merancangnya. Yang merancang bukan 1-2 orang, satu tim di pabriknya, ya. Nah, sampai jadilah tablet ini, sampailah ke sini. Itu baru masuk akal. Jadi teori yang menyatakan bahwa sesuatu itu ada karena ada dengan sendirinya, jelek ujug-ujug ada, sesuatu yang tidak masuk akal. Apalagi Allah Azza wa Jalla, pencipta segala semesta yang ada, semua yang ada ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Sehingga pernah ada kisah Abu Hanifah itu didatangi oleh para nelayan. Nelayan ini para ateis. Lalu bermunadharah tentang keberadaan sang pencipta. Munadharah itu diskusi, cenderung debat. Dan Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang sangat cerdas. Semua ulama cerdas. Makanya jadi ulama. Maka mereka menantang. Ayo kita diskusi. Membuktikan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Keberadaan sang pencipta. Mereka hanya simpel. Coba buktikan. Bisa enggak terlihat, terdengar, teraba. Kalau enggak, jangan dikatakan ada gitu. Angin, udara, ada tidak terlihat. Tapi terasa, terdengar. Angin terdengar suaranya. Terdengar kalau sedang bertiup, ngegelebug gitu ya. Dalam bahasa Sunda, angin suaranya ngegelebug. Apa bahasa Indonesia ngegelebug teh? Angin berhembus. Berhembus bertiup. Suara angin. Kalau bahasa Sunda ada ngegelebug, ya. Bergemuruh, bergemuruh. Dalam bahasa Sunda ngaguruh,
Beda lagi. Suara air itu bergemuruh. Beda lagi. Bahasa Sunda lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Nah, mereka menantang Imam Abu Hanifah. Dan oleh Imam Abu Hanifah dipenuhi, ayo kita debat bahwa saya akan buktikan Allah itu ada. Akhirnya ditetapkan di sebuah pantai. Orang-orang sudah berkumpul menyaksikan debat yang seru ini antara Imam Abu Hanifah dengan kaum ateis. Tapi pas jam yang ditetapkan, mereka orang ateis semua sudah berkumpul, Imam Abu Hanifah belum datang. Mereka sudah suudzon tuh, nggak berani datang karena nggak punya dalil. Tapi walaupun terlambat, Imam Abu Hanifah datang. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Dia berkata, ana ufakir fi safinatin mamlu'atin minal badha'i wal arzaq. Ja'at tashuqqu ibab al-ma hatta arasat fi al-mina wa nazalat al-humula wa dhahabat wa laysa fiha qa'id wala hamalun. Aku menyaksikan sesuatu yang aneh. Ada kapal perahu itu membuat dirinya sendiri. Jadi si pohon-pohon itu tiba-tiba bertumbangan, terus membelah dirinya, membentuk papan-papan. Papan-papan itu lalu membentuk perahu dengan sendirinya, memaku sendiri, berjalan sendiri ke pantai. Lalu barang-barang yang dimuat itu dimuati sendiri oleh si perahu itu dan berlayar mengarungi lautan dan sampai tiba di tempat tujuan tanpa ada nakoda. Nah, kata Imam Abu Hanifah, saya berpikir itu. Kata orang-orang ateis, hal tafakkar bihadza? Kamu berpikir kayak begitu? Naam, iya. Qalu idzan laisa laka aqlun. Kamu dasar enggak punya akal, enggak punya otak. Hal yuqalu anna safinah ta'ti biduni qa'id wa tanzil wa tantasarif? Apa mungkin masuk akal enggak ada perahu membuat dirinya sendiri berlayar tanpa nakoda dan sampai di tujuan secara tepat? Membelah lautan, menerjang ombak dan gelombang? Enggak mungkin. Hadza laisa ma'qul. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Enggak punya otak tuh kamu gitu. Nah, sudah. Kata Imam Abu Hanifah, kaifa la taqiluna hadza wa taqiluna anna hadhihi samawati wasyams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wan nas kulluhum biduni sani. Kamu pikir kalau perahu yang kecil saja ya tidak mungkin alias tidak masuk akal membuat dirinya sendiri, memuati dirinya dengan barang-barang, berlayar mengarungi lautan tanpa nakoda dan bisa sampai di tujuan. Kamu berpikir itu tidak masuk akal, sedangkan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, binatang, manusia semuanya jeleg ada tanpa membuat, tanpa ada yang membuat dan tanpa ada yang mengaturnya. Lalu kamu katakan itu tidak masuk akal. Nah, itu masuk akal sedangkan yang tadi tidak masuk akal. Mana yang lebih rumit, membuat perahu atau membuat alam jagat raya ini? Mana yang lebih rumit, mengendalikan, mengatur perahu di tengah lautan atau mengatur seluruh alam jagat raya ini? Kalau dikatakan perahu tidak masuk akal ada dengan sendirinya, memuati dirinya dengan barang-barang, berlayar menembus gelombang sampai di tempat tujuan tanpa nakoda adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal, apalagi terhadap alam jagat raya ini. Maka bungkam semuanya, terdiam. Oleh karena itu, mengingkari adanya pencipta alam sesuatu yang paling tidak masuk akal. Mengingkari bahwa HP ini
tidak ada pembuatnya, ujuk-ujuk ada dengan sendirinya, adalah hal yang mustahil, yang tidak masuk akal. Padahal HP ini kecil, simple, jauh lebih simple dari alam jagat raya dan kehidupan ini. Maka sesuatu yang paling tidak masuk akal adalah tidak meyakini adanya pencipta dan pengatur seluruh alam ini. Jadi sangat masuk akal kalau pencipta ini ada, pengatur alam jagat ini mesti ada. Sehingga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberi ilustrasi gambaran. Bagaimana kalau pendapatmu kalau kamu tiba ke sebuah gunung, di tengah gunung perjalanan itu ada istana yang megah, bagus, warnanya bagus, tertata, tanaman halamannya ada bunga-bunga, ada air mancur, ada kolam, ada ikan-ikan, bersih, rapih dan wangi. Lalu ada orang yang berkata, ini istana jelek ada dengan sendirinya, kemarin mah nggak ada, tiba-tiba ada saja. Dan ini sudah ada, udah beberapa tahun, bukan kemarin, setahun yang lalu tidak ada, ujuk-ujuk jelek dan ini rapih terus. Ini tidak ada yang membuatnya, tidak ada yang mengurusnya, ujuk-ujuk jelek ada. Percaya nggak kita? Langsung kita mengingkari, mustahil istana atau rumah mewah ini tidak ada yang membuatnya, ada dengan sendirinya dan tidak ada yang ngurusnya, mustahil. Pengalaman yang ada rumah yang bagus kita bikin terus culjen, dibiarkan, tidak ditempati, tidak diurus, hanya hitungan beberapa hari kotor gitu ya, lembab gitu, bau lembab, terus rusak lama-lama, setahun aja rusak tuh. Jadi kalau ada rumah yang mewah megah udah untuk setahun lebih, terus keadaannya tetap bersih, rapi gitu, tertata, pasti ada yang bikin, setelah dibikin pasti diurus. Mustahil ada dengan sendirinya, mustahil tidak ada yang mengurusnya. Itu baru rumah yang sederhana, yang simpel. Bagaimana dengan alam jagat raya? Planet-planet, benda-benda besar seperti bintang-bintang, matahari, bulan, itu yang jumlahnya entah berapa katanya miliaran. Dan mereka tidak berdiam diri, mereka beredar dengan kecepatan tertentu, dan jarak satu planet dengan planet lain juga tertentu, tidak semakin mendekat, tidak semakin menjauh, dan itu berlangsung selama ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu tahun, atau mungkin jutaan tahun, kita nggak tahu. Dan itu teratur dengan keteraturan yang sempurna, tidak berbenturan, tidak bertabrakan, kecepatannya konstan, dan jarak antara satu planet dengan planet lain juga tetap. Coba, mungkin nggak tanpa yang ngatur? Mustahil. Diatur saja ada yang ngatur, kalau yang ngaturnya nggak benar bisa bertubrukan ya. Mesin pabrik, di pabrik dijalankan harus ada operatornya, harus ada yang mengawasinya. Kadang-kadang rusak, kadang-kadang melenceng gitu kan. Apalagi alam jagat raya. Jadi secara akal pencipta alam jagat raya ini ada. Sampai ada seorang Arab Badui ditanya, bima arafta rabbak, dengan cara bagaimana kamu mengenal Rabbmu, mengenal Allah, mengenal penciptamu, dengan cara apa? Dia menjawab, al-athar yadullu alal musir, wal ba'zah tadullu alal ba'ir, fasama'u dhatil abraj wa ardu dhatil fujaj wa bihar dhati amwaj ala tadullu ala sami'il basir. Orang Arab itu menyatakan adanya tapak kaki kuda, menunjukkan tadi pernah ada kuda lewat di sini. Adanya
tapak kaki unta di padang pasir. Menunjukkan tadi ada unta ke sini. Mustahil tapak ini ada kalau tidak ada yang pernah lewat. Ya enggak? Umpamanya ada pernah seseorang memakai parfum wangi-wangian khas. Kalau dia pakai wangi-wangian, masuk lift, itu lift itu wangi. Dia keluar, liftnya nutup, liftnya itu masih wangi. Sampai semua orang di tempat itu menyatakan kalau masuk lift ada wanginya. Tadi pasti ada si fulan tuh. Karena ini wanginya khas. Begitu keluar dari lift, masuk kantor, oh iya benar ada si fulan. Jadi adanya bekas sesuatu menunjukkan tadi ada yang pernah ke sana bikin bekas itu. Nah, lalu orang Arab itu menyatakan langit yang memiliki berbagai macam bintang dan planet. Bumi yang memiliki semua hiasan-hiasan yang ada di bumi berupa pohon, berupa gunung, berupa lautan. Dan lautan yang memiliki gelombang dan angin kencang yang bertiup menunjukkan mereka diciptakan lalu diatur kehidupan yang ada di atas mereka. Dengan cara itu kita mengenal Rob kita. Akalnya jalan. Jadi secara akal mustahil ini alam ada tanpa ada yang menciptakan. Karena itulah berfirman Allah dalam surah Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan padahal tadinya tidak ada, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Ada seorang sahabat dulu musyrik namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Ketika musyrik mendengar ayat ini dibacakan, am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan padahal tadinya tidak ada, ataukah mereka ada karena menciptakan diri mereka sendiri? Kata Jubair, kadal qalbi ayatir. Dzalika awwalu ma aqarra fi qalbil iman. Mendengar ini sampai terbang hatiku dan itulah pertama kali iman menancap dalam hatiku. Akalnya itu tertuntun oleh ayat ini untuk berpikir. Oh, kita ada, nggak mungkin mengadakan diri sendiri atau ada dengan sendirinya, tapi ada karena pasti ada yang menciptakan. Itulah yang disebut dalil akal. Jadi secara akal wajib kita meyakini Allah itu ada. Buktinya apa secara akal? Ini ciptaannya. Ciptaannya ada karena ada yang menciptakannya. Mustahil ciptaannya itu ada tanpa ada yang menciptakan. Ya. Di dalam filsafat murni ini dibantah. Dengan menyatakan, loh kalau Allah tidak menciptakan sesuatu, tidak menciptakan apapun, apakah menunjukkan Allah tidak ada? Kan gitunya. Kalau dikatakan Allah ada karena ada ciptaannya, loh kalau sekarang tidak ada ciptaannya, apakah Allah tidak ada? Kan gitu. Oleh filsafat itu dibantah, secara akal juga. Dijawab lagi oleh para ulama. Itu diantaranya Al-Ghazali menyusun kitab Tahafutul Falasifah. Artinya kritik untuk kaum filosof. Dibongkar kebobrokan filsafat. Termasuk apalagi filsafat murni. Dijawab oleh mereka, kita berada dalam realita. Realitanya sudah ada ciptaannya. Mengenal Allah itu dari kehidupan yang kita jalani dengan realita yang ada itu saja. Gak perlu menghayalkan, memikirkan yang jelas-jelas tidak terjadi. Seperti menyatakan kalau Allah ada karena ada ciptaannya. Loh, kalau Allah tidak menciptakan sesuatu, apakah menunjukkan Allah tidak ada? Gak perlu dipikir ke sana. Ya perlu kita bicara sampai ke sana. Karena apa? Itu sesuatu yang tidak realistis. Realitanya sudah ada ciptaannya ini. Dari sanalah kita mengenal adanya Allah Azza wa Jalla secara akal. Inilah dalil pertama, dalil akal.
Dalil kedua disebut dalil hissi. Tadi dikatakan hissi itu katakanlah insting atau naluri. Secara naluri ya, semua kita pasti meyakini Allah itu ada. Terlebih zaman baheula, zaman sekarang juga. Dan dalil hissi itu lahir karena dua hal. Hal yang pertama, kalau zaman baheula adanya mukjizat para nabi yang tidak masuk akal. Para nabi utusan Allah dan Allah memberikan mereka mukjizat. Seperti Nabi Musa bisa membelah lautan. Seperti umpamanya Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Nabi SAW bisa memperbanyak air atau makanan ya yang terbatas pada orangnya banyak. Nah, realita yang dilihat oleh para sahabat menimbulkan, melahirkan satu keyakinan secara naluri ya, secara insting. Oh, kalau gitu Allah tuh benar ada tuh, utusannya itu sehebat itu. Itu yang pertama. Kedua, insting naluri adanya iman kepada Allah itu lahir dari diijabahnya doa. Berdoa itu kepada siapa? Kepada Allah. Minta kepada Allah. Oleh Allah diijabah, berarti Allah yang kita minta itu ada. Sebagai contoh umpamanya suatu saat di zaman Nabi SAW di Madinah terjadi paceklik yang sangat panjang, kemarau. Gersang tanah-tanah, air tidak ada, minuman, air susah, tumbuh-tumbuhan mati, binatang-binatang mati, orang banyak kelaparan. Ketika Nabi SAW sedang khutbah, datang Arab Badui, ya Rasulullah, ini kemarau panjang, tolong minta berdoa engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Saat itu langsung Nabi SAW angkat dua tangan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Kata Anas yang meriwayatkan hadis ini, belum lagi Nabi SAW selesai khutbahnya, maka tiba-tiba awan hitam berkumpul di atas mereka. Yang entah dari mana awan itu datang, tadinya lenglang, bersih langit. Lalu dalam riwayat lain oleh Nabi SAW, awan itu digiring oleh tangannya, seolah-olah menggiring awan, kemudian berkumpul di atasnya. Lalu tidaklah Nabi SAW turun dari mimbarnya saat khutbah, kecuali aku melihat air hujan bergelayutan di jenggotnya. Tokcer itu. Sekali saat itu berdoa minta hujan, saat itu langsung dikabulkan. Dan hujan ternyata terus turun setiap hari, terus sampai Jumat depannya lagi. Sampai banjir tuh. Sampai bangunan-bangunan juga banyak yang runtuh. Lalu ketika Jumat berikutnya Nabi SAW khutbah, datang lagi orang. Anas tidak sidik. Apakah orang ini yang minggu lalu minta berdoa atau yang lainnya? Lalu berkata, ya Rasulullah, banjir di mana-mana, bangunan runtuh, kekayaan kita rusak. Tolong berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Lalu Nabi SAW langsung mengangkat kedua tangannya lalu berkata, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar sekeliling kami saja, di lembah-lembah, bukan di atas kami. Maka kata Anas, begitu kami bubar dari sholat Jumat, kami melihat matahari sudah bersinar secara terik kembali. Saat itu juga dikabul. Coba melihat ada doa yang saat itu kita saksikan saat itu dikabul, maka tidak bisa tidak pasti secara insting, secara naluri menanamkan keyakinan, oh kalau begitu Allah itu ada. Buktinya diminta ngasih.
Jadi adanya doa yang diijabah menunjukkan bahwa yang diminta itu ada. Dan ini dikabulkannya doa sejak zaman bahula sampai zaman Nabi SAW, sampai sekarang setiap kita mungkin pasti ada 1-2 doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi para nabi zaman dahulu, ya. Seperti contoh umpamanya wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu. Dan ingatlah ketika Ayub, Nabi Ayub diberi ujian yang sangat berat, banyak luka borok-borok di seluruh tubuhnya. Lalu Nabi Ayub berkata, ingat ketika Ayub berseru berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah, ya Allah aku ditimpa kemadaratan musibah yang berat. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau maha paling penyayang di antara para penyayang. Berdoa minta disembuhkan. Fastajabna lahu, kamu ijabah doanya itu. Sembuh. Jadi banyak orang-orang, baik para nabi, orang-orang soleh, bahkan orang biasa, bukan orang soleh, bahkan orang durhaka. Di momen tertentu, di saat kritis, di saat kepepet, berdoa kepada Allah, doanya diijabah, dikabulkan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah yang diminta di dalam doa itu berarti ada. Buktinya apa? Buktinya tuh diminta ngasih. Walaupun tidak selalu ngasih. Tidak semua doa diijabah karena ada faktor penghalang. Tapi yang diijabah banyak. Maka secara naluri, secara insting atau secara hissi, kejadian ini menanamkan keyakinan kepada diri kita Allah itu ada. Apa buktinya? Diminta ngasih. Dimintanya lewat doa. Itulah yang dimaksud dengan dalil hissi. Itu yang kedua. Dalil ketiga adalah dalil fitrah. Berkata muallif rahimahullah, amma dilalatul fitrah fa inna katsira minan nas alladzina lam tanharifu fitruhum yu'minuna biwujudillah hatta al-bahaim. Adapun dalil fitrah, kebanyakan manusia yang fitrahnya tetap lurus belum rusak, pasti meyakini bahwa Allah itu ada. Bahkan binatang-binatang pun meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikisahkan, kisah ini dinukil oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Darul Mansur. Dalam kitab Darul Mansur itu kitab tafsir Imam As-Suyuti. Riwayat dari Imam Abu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhad dan Imam Ibnu Abi Hatim. Ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, riwayat kisah tentang raja semut di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Saat itu semut kehausan. Dia keluar bersama pasukannya, entah berjumlah berapa, meminta air. Maka Nabi Sulaiman melihat ada satu ekor semut yang dibopong oleh semut-semut lain. Dia berada di tempat yang tertinggi dari rombongan semutnya. Di pungguk bahasa kitanya, ya. Terlihat si semut itu mengangkat kaki-kakinya yang depan mengarah ke arah langit. Lalu semut ini berkata, Allahumma ana khalqun min khalqiq fala tamna anna suqyaka. Didengar doa si semut ini oleh Nabiullah Sulaiman. Dan kita tahu Nabiullah diberi mukjizat mengerti bahasa seluruh binatang. Termasuk bahasa semut dengan bahasanya. Kalau kita mah yang dengar nggak paham apa yang dikatakan semut. Nabi Sulaiman tahu.
Nah, si semut itu berkata, Allahumma ya Allah, ana khalqun min khalqiq. Aku salah satu di antara makhlukmu. Fala tamna anna suqiyaka. Jangan kau halangi dari kami air minum yang bersumber darimu. Lalu dijawab, irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum. Pulanglah kalian akan diberi minum karena doa salah satu di antara kalian. Akhirnya diberilah hujan dan semut-semut itu bisa minum dari air hujan tersebut. Bisa memanfaatkan. Kenapa semut berdoa kepada Allah? Yaitu menunjukkan fitrahnya. Semua makhluk diberi fitrah untuk meyakini keberadaan Allah Azza wa Jalla. Karena memang makhluk diberi ilham. Apalagi manusia. Manusia pernah sadar atau tidak, ya, diakui atau tidak, kita semua pernah berikrar kepada Allah, mengakui Allah sebagai Rabb, dan kita pernah berjanji untuk tunduk dan patuh kepada Allah sebelum kita lahir. Sebelum kita ini dimasukkan ke dalam janin di dalam perut ibu-ibu kita masing-masing. Ketika kita ini masih berupa ruh, tahu enggak? Sperma yang dipancarkan oleh ayah-ayah kita itu berjumlah miliaran. Tapi yang berhasil mencapai sel telur hanya satu. Saingan kita banyak miliaran. Dan kita yang berhasil mencapai sel telur itu sehingga jadi diri kita. Kenapa kita yang dipilih? Karena ruh kita ini dulu pernah menyatakan kesiapan, berjanji kepada Allah untuk mengakui keberadaan Allah dan tunduk patuh kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Kita semua pernah begitu tuh dulu. Makanya begitu lahir secara naluriah, ini pasti mencari sesembahan. Makanya walaupun tidak beragama, manusia itu pasti punya sesembahan karena nalurinya itu membutuhkan sesembahan. Cuma kalau yang tidak tertuntun, manusia itu akhirnya salah, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah ruh orang yang mati, menyembah jin, macam-macam. Itu karena secara naluriah mereka itu memiliki keinginan, kebutuhan untuk memperoleh sesembahan. Nah, tapi kan dulu kita tidak tahu, tidak sadar kan, nggak ingat bahwa kita pernah berjanji kan? Karena itulah Allah ungkit sekarang setelah kita lahir. Allah beritahu, kamu tuh semua pernah berjanji dulu ketika masih berupa ruh saja. Allah terangkan ini dalam Al-Quran. Agar kita baca, mengingatkan kita, meyakini bahwa dulu kita itu pernah berjanji. Allah terangkan di antara dalam Al-Quran surah Al-A'raf 172. Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna minha an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setiap anak turunan Adam. Terus min zuhurihim, ketika semua anak Adam itu masih ada dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Belum dipancarkan loh. Apalagi bertemu dengan sel telur belum jadi zigot belum. Masih berupa kumpulan sel sperma yang ada di dalam tulang sulbi. Masing-masing sel sperma yang jumlahnya miliaran itu, wa asyhadahum ala anfusihim, ditanya masing-masing mereka, alastu bi rabbikum, apa kamu akan mengakui aku sebagai Rabbmu? Yang lain tidak ada yang sanggup, kita yang sanggup. Maka menjawablah qalu bala syahidna, ya kami mengakui engkau Rabb kami. Pengakuan ini nanti harus diaplikasikan setelah lahir ke alam dunia.
Di antara sekian miliar calon-calon manusia yang ada dalam tulang sulbi bapak kita, kita ternyata yang menyanggupi itu, kemudian kitalah yang akhirnya oleh Allah dilahirkan ke alam dunia. Allah terangkan tuh. Nggak ada kesempatan atau alasan untuk mungkir. Ya Allah, dulu kan waktu masih di tulang sulbi bapak saya nggak ingat apa-apa, nggak ada alasan begitu. Allah sudah jelaskan. Makanya Allah katakan, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai kamu pada hari kiamat nanti berkata, oh kami nggak ingat terhadap hal ini. Betul, pasti nggak ingat, tapi Allah ingatkan ketika setelah lahir. Au taqulun, atau kamu berkata innama asyraka abauna min qabl, karena bapak-bapak kami dulu berbuat musyrik, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami ikut saja, kami turunannya setelah mereka. Jadi karena semua kita ini ya sudah syahadat mengakui Allah sebagai Rabb dan akan diimani, begitu lahir dia, semua kita lahirnya di atas agama Islam atau dengan kata lain di atas fitrah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang membelotkan si anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau orang tuanya Nasrani dibaptis nanti dia, kalau Yahudi juga diyahudikan, kalau Majusi dimajusikan, kalau Hindu Buddha dihindukan, dibudakan. Kalau enggak, orang itu tetap di atas fitrah, anak itu. Walaupun orang tuanya kafir, anaknya fitrah. Apa maksud fitrah? Islam. Kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tadi, atadruna mal fitrah, tahu nggak kalian apakah fitrah yang dimaksud dalam hadis ini? Al fitratu huwal Islam, fitrah itu Islam. Lalu beliau membacakan ayat, faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, agama Islam yang lurus. Faqim wajhaka lid-dini. Hadapkan wajahmu kepada agama ini hanifan, secara lurus. Fitratallahi allati fatarna salih. Itulah agama Islam ini, fitrah Allah yang seluruh manusia diciptakan di atas fitrah ini, di atas Islam ini. Semua manusia lahir di atas Islam. Maka bayi semua lahir sebagai muslim walaupun orang tuanya kafir. Orang tuanya ateis. Anaknya lahir dalam keadaan Islam. Sehingga apabila begitu lahir langsung diberikan kepada keluarga muslim, dididik ngaji, sholat dan seterusnya, dia sudah muslim dari lahir memang. Gak perlu disyahadatkan lagi. Yang perlu disyahadatkan lagi itu kalau anak lahir sebagai Islam lalu oleh orang tuanya dinasranikan, diyahudikan, dimajusikan, dihindukan, dibudakan, diateiskan, terus murtad keluar lalu mau masuk Islam, syahadat lagi karena sudah jalan-jalan dulu kepada kekafiran. Baru harus syahadat lagi. Tapi kalau dari lahir tidak pernah murtad, maka dia muslim. Nah, inilah yang disebut dengan dalil fitrah. Secara fitrah semua kita ini mengakui adanya Allah Azza wa Jalla. Inilah yang ketiga, dalil fitrah. Yang terakhir, yang keempat adalah dalil syar'i. Apa yang dimaksud dalil syar'i? Dalil syar'i itu adalah kitab dan agama. Semua kitab dari mulai Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Quran. Ya, itu Allah yang menurunkan. Terus isinya berupa syariat. Ternyata isi syariat ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jiwa dan raga manusia. Tidak ada perintah dalam syariat kecuali pasti itu baik kalau dilaksanakan.
Tidak ada larangan dari syariat kecuali pasti itu buruk kalau itu dilanggar. Baik fisik, psikis atau tatanan sosial bahkan politik. Kenapa Allah melarang judi? Kenapa Allah melarang riba? Kenapa Allah melarang mencuri? Kenapa Allah melarang ghibah? Karena itu bisa merusak tatanan kehidupan sosial bahkan politik manusia. Bahkan perekonomian. Allah melarang riba, melarang pencurian, melarang penipuan. Itu bisa merusak tatanan ekonomi kehidupan manusia. Dan seterusnya itu. Jadi syariat, agama, kitab ini isinya semua itu sesuai dengan apa? Kebutuhan jiwa raga manusia dari seluruh aspek. Jadi syariat ini klop dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang disebut dengan dalil syar'i. Inilah yang mengakibatkan kalau begitu yang menurunkan kitab atau syariat mengutus para nabi ini sama dengan yang menciptakan kita dan alam jagat raya ini. Karena semua alam jagat raya apapun diterangkan dalam syariat, dalam kitab yang diturunkan dan begitu klop dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan manusia. Klop. Dan ini menunjukkan yang menurunkan agama dan yang menciptakan alam jagat ini sama. Itu juga yaitu Allah Azza wa Jalla ya. Inilah 4 dalil yang menjadi penguat keyakinan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah penjelasan tentang akidah. Poin yang pertama dari akidah Ahlus Sunnah yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti poin kedua, ketiga dan seterusnya akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan. Saya orang yang masih banyak hutang. Minta dibayarin gitu. Saya masih banyak hutang dan dosa. Apa boleh tetap sholat dan melakukan amalan? Ya wajib sholat. Semakin banyak dosa, semakin banyak hutang, harus semakin rajin sholatnya. Tetap wajib sholat. Dan amal-amal soleh yang lain. Berdoa kepada Allah ya. Lunasi hutang, hapus dosa ya, dengan cara banyak bertobat ya, banyak melakukan kebaikan gitu. Jika seorang meninggalkan perkara yang wajib di dalam sholatnya karena lupa, kemudian dia berniat sujud sahwi sebelum salam. Kan tapi qadarullah dia lupa lagi nggak sujud sahwi. Dan baru teringat sehari setelahnya. Pertanyaan, apakah sholat tersebut sah atau harus diulang? Dia harus sujud sahwi ketika ingat. Jadi begitu ingat, aduh belum sujud sahwi, langsung duduk. Kenapa duduk? Karena posisi terakhir kita sholat sebelum sujud sahwi adalah duduk. Langsung duduk, tahiyat awal atau iftirash, lalu sujud ya. Baca subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, duduk baca rabbik firli, lalu sujud lagi baca subhana rabbiyal a'la lagi, duduk lagi langsung salam. Bagaimana kalau nggak berwudu? Wudu dulu, harus berwudu dulu ya. Jadi sholatnya tidak perlu diulang. Saya baru belajar sunnah, ingin bertanya. 1. Bolehkah foto ustadz yang memberi kajian dipasang di depan mimbar dalam masjid? Jangan-jangan ini kritik. Nggak ada foto saya ya? Nggak ada. Boleh apa tidak? Kalau saya pribadi, jangan. Kalau ada, saya protes. Baik di dalam masjid ketika kajian atau di poster-poster.
Kalau ada ustadz lain yang mau pajang foto, ya itu urusan pribadi beliau. Ya, kalau saya pribadi tidak. Kalau saya dihubungi panitia, lalu minta izin foto dipajang di poster, di spanduk kayak gitu, saya tidak mengizinkan. Jangan. Bukan karena jelek, bukan. Bisa aja dipermak jadi bagus. Tapi lebih selamat untuk tidak. Ya, ini untuk saya saja. Untuk ustadz lainnya minta izin ke yang bersangkutan. Bolehkah sebelum kajian sholawatan dulu? Di sini tidak ada ya. Langsung aja ngaji sholawat masing-masing ya. Dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salawat dari Nabi SAW. Silakan sebanyak mungkin salawat. Kapanpun, dimanapun. Selama di tempat yang pantas. Jangan di WC. Ya silakan. Jadi ada saatnya salawat. Ada saatnya kita ngaji begini. Bolehkah dalam kajian ikhwan dan akhwat digabung tanpa hijab? Nggak boleh. Nanti jadi ajang maksiat. Nanti saling tatap, saling nazar, pilih mana nu herang mencrang. Itu jadi ajang maksiat. Kalau misal kita menghindari berkumpul dengan keluarga besar karena seringkali mempertanyakan pertanyaan kapan nikah. Apakah itu memutus tali silaturahmi? Piragi ditanya begitu. Nanti kalau ditanya kapan nikah, safar gitu aja, ya. Saparang nak ada jodohnya, ya nanti nikah. Kalau belum bersabar gitu ya. Jadi nggak perlu bimbang, tersinggung, baperan hanya karena kapan nikah tuh kita sudah punya anak 10, kamu masih jomblo. Ya sudah, doakan saja semoga segera dapat jodoh gitu. Saya paham mungkin memang ujian saya jodoh. Oh, coba daftar. Ada yang mau? Ada yang jomblo di sini? Karena alhamdulillah sisi kehidupan saya yang lain berjalan lancar. Tapi kalau ditanya-tanya terus saya jadi risih dan lama-lama sedih juga. Gak perlu sedih, gak perlu baperan ya. Jawab aja, doakan aja segera ya. Bagaimana hukumnya seorang akhwat diminta menjadi panitia pemilu 2024? Ada panitianya gitu? KPU-nya? KPPS? Ini jadi anggota KPU atau Bawaslu atau KPPS. Kan panitia semuanya itu ya. Ini akhwatnya sudah bersuami belum? Sudah punya anak belum? Lebih baik fokuskan untuk mengurus yang lebih wajib bagi dia. Kalau melihat begini, kalau bukan kita yang ngurus, ini banyak kecurangan, banyak penyimpangan. Silakan urus. Tapi kalau umpamanya mau kita terlibat mau tidak, pasti tetap banyak penyimpangan. Lebih baik cari hal lain yang lebih penting bagi kita ya. Karena di sana berisiko banyak keburukan. Keburukannya tadi bisa bermain. Kita tahu tapi nggak punya kuasa gitu. Terus ada ikhtilat laki dan perempuan. Memang panitia akhwat dibutuhkan untuk mengurus pencoblos yang perempuan ya mungkin ya. Agar tidak terjadi pegangan tangan antara panitia dengan pencoblos dengan modus. Yuk saya tuntun gitu. Diajari gitu. Diminimalisir ya. Kalau memang ada peran yang bisa kita mainkan untuk meminimalisir kemungkaran boleh. Tapi kalau ternyata terjunnya kita ke sana tidak mengurangi apapun bahkan kita terjerumus ke dalam kemungkaran ikut bermain maka sebaiknya tidak.
laki atau perempuan sama. Jika kita memberi salam dengan merapatkan kedua tangan seperti orang kafir jika beribadah gitu diperbolehkan. Memberi salam begini. Iya. Pertama, kalau isyarat begitu diadopsi dari tata cara ibadah orang kafir maka tidak boleh. Tasyabuh. Ini yang dimaksud dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Maksudnya adalah kebiasaan dalam beragama mereka. Dalam beragama mereka kalau berdoa atau menyembah itu begini. Maka hindarkan begitu. Makanya saya pernah di grup ada menegur atau memberitahu di dalam WhatsApp kita ada emot yang begini kan. Dengan tujuan mungkin minta maaf. Tapi itulah sikap penyembahan orang lain terhadap Tuhan mereka. Terhadap berhala mereka. Jangan tasyabuh dalam hal itu. Jangan pakai emot kayak begini. Karena dalamnya mengandung unsur tasyabuh dengan penyembahan orang lain terhadap berhala-berhala mereka ya. Apa hukum membaca as-salatu khairu minan naum ketika azan subuh? Apakah sunnah? Iya sunnah. Tapi ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan ini di azan awal jam 3-an atau 1 jam sebelum azan subuh. Ada yang menyatakan ini di azan subuhnya. Ini ikhtilaf para ulama. Kita pernah bahas ketika membahas masalah azan dalam kitab Bulughul Maram, penjelasan beberapa orang ulama. Memang ikhtilaf ya. Tapi yang jelas ini sunnah. Cuma di mana tempatnya, ada yang di azan subuh, ada yang di azan awal. Di Saudi, Mekah, Madinah, taswib seruan as-salatu khairu minan naum dilakukan di azan subuh. Ketika azan awal tidak. Di sana selalu ada azan awal. Sejam sebelum azan subuh mereka azan awal. Tapi tak ada seruan as-salatu khairum minan naum. Pas di azan subuh ya ada. Ya. Adapun dalil akal yang menyatakan kan itu membangunkan orang untuk tahajud. Tahajud lebih utama daripada saum as-salatu khairum minan naum. Itu akal dia. Tapi lihat pengamalan di zaman Nabi SAW. Syaikhul Utsaimin lebih cenderung menyatakan itu dibaca ketika azan subuh. As-salatu khairu min, berdasarkan nas. Contoh di zaman Nabi SAW. Jangan pakai akal. Oh kan itu membangunkan tahajud. Kata siapa itu membangunkan tahajud? Gak ada keterangan bahwa azan awal itu membangunkan tahajud. Kemudian lafadznya harus ada as-salatu khairu min, tidak. Itu ta'abudi saja. Salah satu hikmahnya membangun tahajud, iya salah satu hikmah. Bukan penyebab adanya azan awal itu untuk membangun tahajud, bukan itu penyebab. Itu salah satu hikmah saja. Tapi adanya azan awal adalah perkara ta'abudi yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Jangan pakai akal. Oh, itu kan membangunkan tahajud. Jadi harus pakai as-salatu khairum minam. Kalau pada waktu sholat subuh sudah pada bangun. Iya yang sudah bangun, bangun. Yang masih tidur kan banyak. Ada nggak pas azan subuh baru bangun? Banyak. Dan lebih banyak yang begini daripada yang sudah bangun. Ya. Mohon dijelaskan mengenai sholat berjamaah untuk seorang makmum dalam keadaan bacaan sholatnya, apakah hanya membaca basmalah sampai selesai dan diam menunggu imam atau membaca surat lain apabila dalam sholat duhur asar karena tidak terdengar. Kalau sholat sirriyah seperti duhur dan asar tidak dikeraskan, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Dan disunahkan membaca iftitah dan surat.
Karena bacaan imam tidak terdengar. Kalau Fatihahnya wajib. Iftitah dan surahnya sunnah. Ya, silakan dia baca iftitah di rakaat pertama Fatihah dan surat. Di rakaat kedua Fatihah dan surat saja. Di rakaat ketiga keempat hanya Fatihah saja. Itu wajib bagi makmum dan juga bagi imam. Adapun ketika sholat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, jumatan, sholat id, itu kan dikeraskan. Maka ketika imam takbir membaca iftitah, makmum juga baca iftitah. Ketika imam membaca Fatihah, makmum wajib diam. Berdasarkan ayat فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ situ la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran kepada kamu, diam dan dengar. Kata para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan ini ayat tentang salat berjamaah. Kalau dibacakan Quran oleh imam, kalian sebagai makmum diam dan dengarlah. Tidak ikut baca, tapi diam dan dengar. Ada penyimakan penghayatan, disimak bacaannya dan dihayati maknanya. Itu sama dengan membaca. Pahala bagi mustami dan hukum bagi mustami sama dengan pahala pembaca. Makanya kalau ada orang baca Quran kita sengaja dengar, lalu orang yang baca Quran itu baca ayat sajdah, ayat tilawah, ya, kemudian sujud tilawah dia. Maka kita pun yang mendengarkannya disyariatkan sujud tilawah juga. Sama dengan dia. Karena hukumnya sama. Pahalanya sama. Itu hukum mustami'. Adapun kalau kita bukan mustami' tapi sami'. Umpamanya ada orang sedang baca Quran di sebuah masjid. Kita datang ke masjid itu mau diem saja. Tidak bermaksud mendengarkan bacaan dia. Tapi terdengar. Tapi kita hari-hari tidak menyimak. Terus dia baca ayat sajdah. Terus dia sujud tilawah. Apakah kita disyariatkan? Tidak. Kita ngobrol umpamanya. Itu sujud. Karena baca ayat sajdah. Kita tidak menyimak, maka kita tidak disyariatkan untuk sujud tilawah. Karena kita bukan mustami' tapi sami'. Kalau sami' mendengar tanpa diniatkan untuk mendengar. Kalau mustami mendengar karena sengaja meniatkan untuk mendengar. Nah, di dalam sholat makmum wajib sengaja meniatkan mendengar, menghayati bacaan imam. Maka hukumnya sama. Maka setelah imam membaca Fatihah juga surat, maka kita sebagai makmum tidak lagi disyariatkan membaca Al-Fatihah. Makanya Nabi SAW bersabda, wa qiraatul imam li qiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Karena itulah, maka walaupun sekarang gini, makmum tidak menghayati bacaan imam. Imam baca Fatihah, kita mikir yang lain-lain. Ingat ke pekerjaan. Ada yang begitu? Bukan ada, tapi bukan banyak, tapi semua. Jadi tidak menyimak bacaan Fatihah, tidak menyimak bacaan surat. Tahu-tahu Allahu Akbar sudah ruku, kening sudah ruku, langsung kita ruku. Apakah sah salat kita? Sah. Karena bacaan imam sudah mencakup bacaan untuk makmum. Walaupun kita tidak menghayatinya. Jangankan itu, bahkan ketika si makmum tidak kebagian mendengarkan bacaan Fatihah dan surat imam, tapi sempat ikut ruku bersama imam, maka kita dapat rakaat itu. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang mendapatkan ruku imam, dia dapat rakaat itu. Didalili oleh pengalaman seorang sahabat namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Abu Bakrah masuk ke masjid. Telat dia. Pas di pintu masjid, Nabi SAW takbir untuk ruku. Lalu ruku.
Abu Bakrah langsung takbir di pintu, Allahu Akbar, langsung ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju shaf. Dia nggak kebagian Fatihah, nggak kebagian surat. Beres sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang tadi berjalan? Yang tadi berjalan sambil ruku. Saya ya Rasulullah. La ta'ud, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk nambah 1 rakaat lagi, tidak. Menunjukkan rakaat itu dapat dia. Hanya dilarang berjalan ketika sholat. Itu saja yang dilarang. Jadi Abu Bakrah tidak dapat Fatihah, tidak dapat surat, tapi dapat ruku, maka lengkap sholatnya. Karena siapa yang memperoleh rukunya imam, dia dapat rakaat itu. Terus bacaannya gimana? Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Ya, ini menurut saya pendapat yang lebih kuat, makmum tidak membaca apa-apa ketika sholat jahriyah, tapi wajib menghayati apa yang didengar dari bacaan imam, baik Al-Fatihah ataupun surah, ya. Dengan itu dia dapat pahala insya Allah. Terakhir, seberat apapun ujian yang menimpa anak, tidak mungkin seberat yang dialami Asiyah dan Maryam juga Umayyah. Kalau Asiyah saya tahu istri Fir'aun, Maryam tahu, Umayyah sahanya, tetangganya gitu. Sumayyah mungkin ya. Anak ingin setegar beliau, mohon solusinya Ustaz. Solusinya, tegarlah, sabarlah setegar mereka. Itu solusinya. Terus gimana tuh caranya? Miliki iman seperti iman mereka, gitu. Terus untuk memiliki iman seperti iman mereka, lakukan amal ibadah seperti yang mereka lakukan, gitu. Nah, terus bagaimana agar kita bisa sabar? Saya sudah jelaskan. Ujian lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Dengan ujian dosa-dosa kita gugur. Kalau nggak diuji nggak gugur. Dengan ujian kita dapat pahala kesabaran yang tidak terhitung. Dengan ujian doa kita itu makbul, diterima oleh Allah, dijawab, diijabah. Dengan ujian dan penderitaan, derajat kemuliaan kita dunia akhirat meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat, dunia dan akhirat, ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, dengan ujian itu pertanda nih. Kita akan memperoleh 2 kali lipat dari penderitaan yang kita alami. 2 kebahagiaan yang lahir dari 1 penderitaan. Karena Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, 2 kali. Makna inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, maksudnya setelah 1 kesulitan akan datang 2 kebahagiaan. Makanya ikhwan, akhwat, coba camkan. Kalau kita sedang menderita, sedang ada kesulitan, musibah, jangan manyun merengut gitu ya, baut sudah jelek, terus baut kelihatan tambah jelek. Tidak membuat nyaman orang-orang yang ada di sekelilingnya. Coba tersenyum sumringah. Bagaimana agar tersenyum? Coba bayangkan. 2 kebahagiaan apa yang Allah akan berikan kepada saya setelah berlalunya musibahnya. Muncul optimisme. Wah, ini ada musibah besar. Senyum, saya sedang menunggu 2 kebahagiaan yang Allah akan berikan setelah ini kepada saya. Itu yang bikin kita senyum. Itu yang bikin kita optimis. Itu yang bikin kita tetap kelihatan tegar dan sabar, tidak merengut, tidak kelihatan stres ataupun depresi. Karena apa? Karena kita meyakini ayat Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan setelahnya.
Setelah satu kesedihan akan datang 2 kebahagiaan. Setelah satu kerugian akan datang 2 keuntungan. Tinggal kita bayangkan keuntungan apa yang Allah akan berikan. 2 nih gitu ya. Ternyata itu satu. Tinggal satu lagi apa. Itu aja. Dengan itu insya Allah kita akan tegar. Dengan itu kita akan sabar dan tetap optimis. Tidak akan merengut ya. Tidak akan ditekuk ini muka kita sehingga lebih jelek kelihatan daripada sebelumnya ya. Cukup ya sampai di sini aja, insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.